Saya tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama. Dia jangan bilang apa Jokowi sayang bantu Jokowi. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi. Kami ini memang berpasangan tahun 2009, Pak. Sehingga secara adat tatkala Bapak memilih Pak JK itu harus ada acara adat. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya. Ya, saya terima Pak Wiranto, saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Posisi Pak JK memang semakin terpojok sahabat ya, pasca beliau mengeluarkan satu pernyataan yang sepertinya menyindir orang-orang yang mendukung Pak Jokowi dan tampaknya memang marah besar. Kelihatan dari pernyataannya yang mengungkit masa lalu yang saya kira ini juga butuh pembuktian, karena siapa saja bisa mengaku. Dan belum lama ini ternyata benar sebagaimana video yang saya cuplikan itu, adik daripada Pak Prabowo yaitu Pak Hasim mengungkapkan bahwa beliaulah yang berkomunikasi intens dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu rentetan pernyataan-pernyataan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Hasan Nasbi juga kemarin yang saya up itu videonya, ini membuat Pak JK berada dalam posisi sulit dalam konteks narasinya. Makanya saya juga heran kenapa kemudian sampai Pak JK begitu larut masuk di dalam diskursus ijazah itu, yang membuat aneh buat saya. Akhirnya ini yang terjadi. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks nasional ya, seperti apa Pak JK mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, yang tidak ada satu pun kebijakan Pak Prabowo yang masuk di akalnya Pak JK. Kan itu juga menjadi tanda tanya besar. Lalu tiba-tiba muncullah video di masa lalu ketika terjadi peristiwa di Makassar, yang kebetulan waktu itu Pak JK sebagai pimpinan mahasiswa ada pembakaran sejumlah gereja, itu terup kembali. Lalu tidak lama kemudian muncul lagi ceramah Pak JK yang menyinggung soal kumpli ambung ya, kalau tidak salah, terkait dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen, yang membuat orang Kristen juga saudara-saudara kita marah. Jadi ada banyak hal yang membuat Pak JK ini sepertinya memang akhir-akhir ini mengalami masalah dari sisi komunikasi sahabat ya. Mungkin ini efek dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak memberikan input positif. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana netizen begitu tajam mengkritisi Pak JK, bahwa semua ini dia lakukan karena Pak JK stres dengan posisinya hari ini. Ada saudaranya yang kemudian dipersoalkan oleh kejaksaan. Lalu ada juga yang bicara soal utang Pak JK yang nilainya sampai 30T. Ada juga yang menyorot soal bagaimana Pak JK kalah dalam sengketa lahan dengan Lipo. Nah, ini boleh jadi menjadi satu akumulasi yang membuat Pak JK tidak steril dalam membangun narasi ke publik. Akhirnya apa yang terjadi? Ya semakin liar. Banyak orang yang kemudian menganggap bahwa Pak JK ini terjebak masuk dalam pusaran ijazah Pak Jokowi, belum lagi dalam konteks kebijakan Pak Prabowo yang dia lawan terus ya. Sepertinya kalau kita melihat posisi Pak JK sebagai seorang pengusaha, banyak orang yang berpikir bahwa jangan-jangan kebijakan Pak Prabowo mengganggu usahanya. Dan itu boleh jadi ya. Karena ada juga yang berpandangan bahwa salah satu bisnis Pak JK adalah bisnis energi di bidang gas LPG 3 kg itu.
dan ada upaya untuk mengganti gas LPG itu oleh pemerintah sahabat. Dan inilah yang saya kira memang penting diurai satu persatu, dan saya kira orang-orang yang ada di sekitar Pak JK yang harus berpikir normal dan bagaimana caranya supaya Pak JK ini kasihan tidak terjebak masuk ke dalam kubangan lumpur yang dalam. Karena yang namanya netizen, apalagi hari ini kan orang semua sudah pada cerdas, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hanya isinya nyinyir, mana yang hanya isinya betul-betul hanya membuat orang lain satu sama lain saling membenci, mana yang isinya membangun. Itu rakyat sudah pada tahu. Ini bukan lagi zaman tahun bahola, zaman tahun nol, bukan lagi. Semua orang sudah pegang gadget hari ini dan bisa dia cek setiap informasi yang beredar di publik. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, kalau melihat situasi yang ada, maka memang apa yang terjadi dengan Pak JK ini, dengan masuk di ranah para tromol, ini akan membuat Pak JK menjadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena kalau bicara tromol itu, ini kan satu Indonesia yang dilawan oleh Pak JK. Betapa banyak para pendukung Pak Jokowi ya, yang disimplifikasi masuk dalam kategori tromol. Dan bahasa-bahasa tromol ini kan bahasa yang tidak seharusnya keluar dari Pak JK ya, dari mulutnya Pak JK. Artinya hal yang tidak masuk di akal sebenarnya kalau kita dengar beliau berucap seperti itu. Artinya tidak ada bedanya dia dengan Rio, Tipa, dan lain-lain lah yang memang membenci Pak Jokowi. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, Pak JK dalam posisi ini saya melihatnya tidak steril dalam hal membangun narasi. Ya, sekali lagi kenapa tidak steril, ya mungkin ada konflik interest kepentingan dengan usahanya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, dan dia juga mungkin menganggap bahwa di belakang Pak Prabowo ini adalah Jokowi. Nah, sehingga dia larut di situ dan nimbrung masuk dalam diskursus ijazah. Bayangkan saja sekolah Rismon dia laporkan, ini kan tidak masuk akal. Rismon ini kan bagi Pak JK hanya kerupuk sebenarnya. Kenapa dia laporkan? Padahal itu hanya video yang berbasis AI, dan Rismon juga tidak pernah menyebut nama langsung Pak JK. Nah, dari sinilah para pendukung Pak Jokowi menilai bahwa Pak JK ini berupaya masuk di dalam lingkaran perdebatan soal diskursus ijazah yang seharusnya kalau kita melihat secara konteks yang ada hari ini, diskursus ijazah ini kan sudah on the track sebenarnya. Maksudnya on the track itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian, sudah ditangani oleh kejaksaan. Tinggal semua pihak sebenarnya hadap diri menunggu proses itu. Repanci Dr. Tipa CS ini ya harus menghadapi itu di persidangan, tidak boleh lagi ngeyel kemana-mana. Makanya saya sarankan bagi pihak kejaksaan, kalau benar-benar sudah P21 kasus ini, silakan tahan orang ini. Jangan dibiarkan lagi dia liar membangun opini, karena ini akan membuat pembelahan di mana-mana dan semakin banyak menyeret tokoh-tokoh. Sebelumnya kan kita juga sudah pernah membahas ya bagaimana Pak SBY juga dikait-kaitkan, bagaimana Ibu Megawati juga dikait-kaitkan, dan sekarang Pak JK lagi yang nimbrung, dan bahkan sangat dalam, karena sampai mengungkit masa lalu yang belum tentu benar. Karena kalau orang berpikir soal siapa yang pertama kali membawa Pak Jokowi ke Jakarta, ya kita dengar sendiri videonya Pak Hasim tadi kan. Dan saya kira selain Pak Hasim akan ada lagi orang yang mengatakan bahwa saya lah yang pertama membawa Pak Jokowi, terutama mungkin tetangganya atau orang-orang dekatnya yang menemani mendampingi dia waktu dia ke Jakarta. Kala itu dia juga bisa mengklaim. Dan kalaupun misalnya benar apa yang dinyatakan oleh Pak JK, itu kan namanya ghibah sahabat ya, artinya tidak ada nilai pahalanya sama sekali, runtuh. Nah, apalagi kalau misalnya itu hanya klaim. Jadi saya kira begitu sahabat ya, mudah-mudahan Pak JK dalam konteks ini bisa mendapatkan hikmah di balik semuanya, dan yang paling penting saya kira adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, karena saya juga melihat Pak JK ini kasihan sudah tua,
Boleh jadi juga faktor itu, saya mohon maaf ya, boleh jadi juga faktor usia, sehingga tidak bisa lagi memfilter masukan-masukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perang orang-orang yang ada di sekitarnya saya kira sangat dibutuhkan dalam kerangka bagaimana supaya isu-isu seperti ini tidak liar ke depan dan semakin menyudutkan Pak JK. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.